Yang kedua, musibah yang paling besar yang kedua kata Allah dalam Al-Quran adalah apa? Rizki yang dilalaikan oleh kita. Ya, kita selalu bermain dengan apa? Dengan logika milik orang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan, kalau orang hasud terhadap milik orang lain maka hidupnya akan lelah. Kalau orang ataupun kalau orang itu iri dengan milik orang lain, itu hidupnya akan capek. Karena yang membedakan itu adalah milik. Dari rezeki nama Pak orang tesarua. Malahan ibu-ibu bapak-bapak ada orang yang miliknya banyak tapi dia itu rezekinya saeutik. Malahan ada yang tidak punya milik maka dia rezekinya banyak. Saya tanya begini, punya mobil dengan naik mobil, mana yang membedakan? Orang punya mobil itu bukan baru milik Pak, tapi orang naik mobil itu rezeki. Mata mending boga mobil, mending naik mobil. Tak jawab dengan jujur, Bapak mau punya mobil, Bu, mau naik mobil. Orang naik mobil itu milik, atau orang naik mobil itu rezeki. Orang punya mobil itu milik. Yang mobilnya 8, apakah ditaiki semuanya? Tidak, karena yang akan ditaiki oleh dirinya yang jadi rezekinya. Begitu. Buktinya ada 8 rumah. Orang punya 8 rumah, 13 mobil. Dianggo sadayana Pak, sadina sawaktu hente yang diru atau rumah yang 8 yang hanya disinggahi cuman 1, yang 7-nya ternyata disinggahi oleh orang lain. Malahan ada orang yang tidak punya rumah dan tidak punya mobil, dia tiap hari naik mobil Ayla, Agya, Avanza, dipapai kabehanana. Begitu tanya, ibu banyak mobil ya? Ustad ngagrab tuh. Enteng kan hidup ini Pak, musibah yang paling besar kita membandingkan milik orang lain dengan kita, padahal yang harus kita pahami itu adalah rezeki. Bapak ibu berdoa tiap hari bukan minta milik, minta rezeki. Jangan membohongi diri sendiri. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Tidak pernah Bapak ibu meminta milik, tetapi yang diminta rezeki, tapi mindsetnya adalah milik. Akhirnya hidupnya lelah karena membandingkan milik dirinya dengan orang lain. Ini yang kata Allah, kata Rasulullah, di antara musibah yang paling besar adalah kita seringkali membandingkan milik orang lain, padahal rezeki kita itu justru lebih besar. Ini saya ada klien, dia dari Semarang, telepon saya, punya restoran Pak. Restorannya laku semua, hampir setiap restorannya itu hampir puluhan, itu labanya jutaan. Tapi dia nelpon, Ustadz doain saya, kenapa? Restoran saya punya restoran banyak, tapi saya makannya 3 sendok sama kecap. Setiap mau makan disuntik insulin. Coba Pak, ini bukan bohong, ini klien saya. Dia nelpon minta apa doanya? Ustadz doain sama jamaah, doain saya kembali tidak punya restoran, yang penting saya bisa makan di rumah makan. Coba Pak, tos kieu kumaha? Setiap makan suntik insulin 3 sendok dia makan, dan itu pun harus pakai kecap dengan merek yang tidak boleh beda. Harus merek itu kecapnya. Begitu kecapnya beda merek, gula darahnya langsung 700. Hebat Allah ngatur ini. Alhamdulillah. Urang mah teu boga restoran, tapi tuang di umah restoran. Ya. Malahan sakapeung mah urang Pak, restoran diliwat ke urang. Liwatan restoran teh. Ya, liwatan ke urang. Sampai pada akhirnya kita makan yang tidak dimakan oleh orang yang memiliki rumah makan. Sok Pak, hoyong restoran, hoyong tuang di restoran. Tinggal sakitu. Tah ieu nusur Allah ge, saur Nabi ge, inilah musibah. Musibah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ternyata milik mereka banyak, tetapi ternyata rezekinya tidak sehebat kita. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa makan apa saja, begitu kan. Makanya saya mengulang-ulang di mana-mana, orang Indonesia itu hebat.